Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi yang berjudul Sewa Ekonomi dan Pendapatan Ekonomi dalam mata kuliah Mikroekonomi yang diampu oleh Ibu Sri Utami SPD MPD. Selanjutnya, adapun anggota kelompok kami yaitu Bintang Audila Sakila, yang kedua Siti Gita Aulia Amir, yang ketiga saya sendiri Muhammad Nabil, yang keempat Hilaliyah Faheza, dan yang terakhir Nur Fitriani. Selanjutnya definisi sewa ekonomi yang akan dibacakan kelompok kami. Saya persilakan. Baik, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang konsep sewa ekonomi dan pendapatan pindahan, pertama kita harus memahami apa sebenarnya sewa ekonomi itu sendiri. Sewa ekonomi dalam arti luas adalah biaya yang dikeluarkan untuk memanfaatkan sumber daya seperti tanah dan bahan produksi lainnya yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat ditambah. Namun, konsep ini memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu mencakup pembayaran kepada faktor produksi lain yang juga tetap. Dengan kata lain, sewa ekonomi merupakan komponen pembayaran yang didasarkan pada faktor produksi tertentu yang jumlahnya lebih kecil daripada jumlah uang yang dapat diperoleh dari alternatif lain yang lebih baik. Namun, para ahli juga berpendapat bahwa ada dua definisi tentang sewa ekonomi, yaitu definisi umum dan definisi yang mengaitkan sewa ekonomi dengan pendapatan pindahan. Dalam definisi yang bersifat umum, sewa ekonomi dipahami sebagai harga yang harus dibayar untuk menggunakan tanah dan faktor-faktor produksi lain yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat ditambah. Dengan kata lain, secara umum, sewa ekonomi adalah pembayaran atas pemanfaatan tanah dan faktor-faktor produksi lain yang penawarannya inelastis atau tetap. Sedangkan definisi lain, para ahli ekonomi mendefinisikan sewa ekonomi sebagai bagian dari pembayaran yang diterima suatu faktor produksi yang nilainya melebihi penghasilan yang bisa didapatkannya dari alternatif penggunaan terbaik lainnya. Baik, itu adalah terkait dengan definisi sewa ekonomi. Untuk materi tanah dan sewa ekonomi, saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tanah dan sewa ekonomi. Tanah adalah faktor produksi yang tidak bisa diubah, artinya jumlahnya tidak dapat ditambah atau dihilangkan. Salah satu pilihan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas lahan yang ada. Di sisi lain, sewa ekonomi merupakan selisih antara biaya kesempatan dan produk marginal. Pada awal abad ke-19, para ekonom melakukan analisis mendalam mengenai penentuan sewa tanah. Ketika sebuah perusahaan mengelola sumber daya produktif yang berharga seperti tanah, tenaga kerja, dan modal, perusahaan tersebut akan memanfaatkan sumber daya ini untuk mencapai tingkat produksi yang optimal. Selanjutnya, nah di sini ada analisis menurut grafik. Penentuan sewa tanah. Nah, pada gambar kurva di samping, kurva menggambarkan hubungan antara permintaan tanah dan tingkat sewa tanah. Awalnya ketika permintaan terhadap hasil pertanian seperti jagung berada pada tingkat normal atau kurva DODO, maka tingkat sewa tanah berada di posisi RO. Namun, jika terjadi kenaikan permintaan jagung atau misalnya karena permintaan ekspor meningkat, maka permintaan lahan pertanian ikut naik dan bergeser ke kanan atau kurva D1D1. Hal ini menyebabkan kenaikan sewa tanah dari RO ke R1. Sebaliknya, jika harga jagung turun dan permintaan menurun, maka permintaan tanah juga turun atau kurva bergeser ke D2 D2 dan sewa tanah pun menurun ke R2. Baik, itu pemaparan materi saya serahkan ke presentator selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah sewa tanah adalah surplus.
Dari perspektif penawaran, tanah termasuk faktor produksi yang berbeda karena jumlah tetap dan tidak dapat mengalami perubahan dalam penawarannya menurut Sukirno tahun 2013. Kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, ruang usaha, kegiatan industri, dan lain-lainnya menjadikan tanah memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Karena karakteristik penawarannya, para ahli menyimpulkan bahwa sewa tanah termasuk ke dalam surplus. Terdapat 3 asas mengenai sewa tanah yang dikemukakan oleh Thomas Stamford Raffles, yaitu penghapusan kerja paksa atau kerja rodi, sentralisasi pengelolaan tanah oleh pemerintah, penerapan sistem sewa tanah yang berbasis kontrak. Sewa tanah tersebut merupakan balas jasa untuk pemanfaatan tanah yang dipakai dalam suatu aktivitas. Land rate sama dengan penerimaan dikurang biaya produksi atau selain biaya untuk tanah, sama dengan produksi dikali harga per unit produksi dikurang biaya produksi selain biaya untuk tanah. Pemanfaatan tanah menjadi efisien jika harga tersebut menghasilkan land rate atau sewa tanah yang bergantung pada hal di bawah ini. Yang pertama, jenis penggunaan tanah. Yang kedua, tingkat kesuburan tanah dan dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, teknologi yang diterapkan dalam pengelolaan tanah. Dan yang terakhir, ada aksesibilitas. Surplus ekonomi dari suatu lahan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu surplus yang selalu tetap adalah surplus yang mendapatkan hasil tanpa berusaha yang diperoleh dari kepemilikan lahan. Dan yang terakhir, surplus yang berasal dari investasi merupakan hasil dari penggunaan tanah sebagai salah satu faktor produksi. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke presentator berikutnya. Selanjutnya, saya akan membahas materi terkait dengan sewa ekonomi dan pendapatan pindahan. Sewa ekonomi merupakan bagian dari pendapatan yang diperoleh oleh pemilik faktor produksi sebagai imbalan atas keterlibatan faktor tersebut dalam proses produksi. Konsep sewa ekonomi ini merujuk pada pembayaran yang melebihi pendapatan yang dapat diperoleh dari alternatif terbaik lain yang mungkin dapat dijalankan oleh pemilik faktor produksi tersebut. Sewa ekonomi tidak hanya berlaku bagi satu jenis faktor saja, melainkan juga dapat dinikmati oleh faktor-faktor produksi lainnya, termasuk yang jumlah penawarannya cenderung meningkat seiring dengan kenaikan harga. Sebagai contoh, tenaga kerja juga berpotensi upah yang diterima dari upah minimum yang bersedia diterima oleh tenaga kerja. Artinya, jika seseorang mau bekerja dengan upah rendah tapi ternyata dibayar lebih tinggi, maka kelebihan tersebutlah yang disebut dengan sewa ekonomi. Untuk representasi visual mengenai sewa ekonomi yang diperoleh oleh tenaga kerja dapat dilihat pada kurva berikut ini. Lihat pada kurva, S atau supply merupakan kurva penawaran tenaga kerja yang mewakili jumlah tenaga kerja yang bersedia bekerja pada tingkat upah tertentu. Semakin tinggi upah, maka semakin banyak orang yang mau bekerja. Kemudian, D atau demand merupakan kurva permintaan tenaga kerja yang mewakili jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan pada tingkat upah tertentu. Semakin tinggi upah, maka semakin sedikit tenaga kerja yang diminta. Kemudian titik E atau equilibrium, yaitu titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Pada titik ini, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Dan tingkat upahnya adalah W. W ini adalah tingkat upah keseimbangan, yaitu upah yang merupakan yang dibayarkan. Kemudian W1 adalah tingkat upah minimum yang bersedia diterima oleh sebagian tenaga kerja. Dan L adalah jumlah tenaga kerja pada titik keseimbangan tersebut. Dapat dijelaskan bahwa tenaga kerja pada posisi sebelum titik L, yaitu antara titik 0 dan titik L, tenaga kerja bersedia menerima upah yang nilainya lebih rendah dengan tingkat upah W. Semakin dekat posisi tenaga kerja tersebut ke titik 0, maka semakin rendah pula tingkat upah yang mereka harapkan. Namun demikian, seluruh tenaga kerja tersebut tetap menerima
tingkat upah sebesar W. Dengan kata lain, mereka memperoleh kompensasi yang lebih tinggi daripada jika upah. Mungkin itu saja yang sempat saya katakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Dan yang terakhir, kita masuk ke sesi kesimpulan. Sewa ekonomi merupakan bentuk pendapatan yang diperoleh dari penggunaan sumber daya yang jumlahnya tetap, seperti tanah, yang nilainya melebihi pendapatan dari alternatif terbaik lainnya. Tanah sebagai faktor produksi memiliki karakteristik unik karena penawarannya yang tetap dan tidak elastis, sehingga nilai sewanya ditentukan oleh permintaan. Konsep sewa tanah sebagai surplus menjelaskan bahwa perubahan harga tidak mempengaruhi ketersediaannya. Selain itu, pendapatan pindahan merupakan pendapatan minimum yang diperlukan agar faktor produksi tetap digunakan dalam suatu sektor. Dan selisih dari pendapatan aktual atas transfer earnings ini disebut sebagai sewa ekonomi. Pemahaman terhadap kedua konsep ini penting untuk menyusun kebijakan ekonomi yang adil dan efisien, sehingga distribusi pendapatan dapat berlangsung secara merata tanpa mengorbankan stabilitas dan efektivitas ekonomi. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.